Inilah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abah. Selamat siang Bu Indah. Ada apa Bu Gimana Indah? kabarnya Abah? Alhamdulillah baik Bu Indah. Terima kasih Abah atas kesempatan dan waktunya yang diberikan untuk saya. Di sini saya akan mengadakan wawancara Abah. Oh ya, monggo Bu Indah. Wawancara ini Abah terkait dengan tugas CGP yang saya laksanakan. Nantinya wawancara ini saya akan menanyakan tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelum dilanjut, mohon Abah untuk memperkenalkan diri. Oh ya Bu Indah. Terima kasih. Nama saya Haji Sutrisno SPD, Kepala KUPTD SDN Kamal 1. Aja Bu Indah. Iya, cukup Abah. Oke, saya langsung mulai ya, Abah ya. Ya, monggo. Pertanyaan nomor 1, Abah. Selama ini bagaimana Abah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Bu Indah, begini Bu Indah ya. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan Bu Indah, saya coba ingin sedikit menyampaikan bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Intinya Bu Indah. Jadi begini Bu Indah, memang permasalahan itu selalu ada. Itu namanya manusia, apalagi menjadi seorang pimpinan. Jadi saya sebagai kepala sekolah yang memimpin suatu lembaga pasti akan menemukan permasalahan. Kemudian setelah Bu Indah tanya bagaimana untuk mengatasi permasalahan, begini Bu Indah. Jadi saya harus melihat dulu bagaimana permasalahan itu. Permasalahan itu permasalahan yang berat atau permasalahan yang ringan. Itu dulu. Setelah ketemu, oh ini permasalahan ini sangat berat karena permasalahan ini sama-sama baik. Jadi saya harus memutuskan. Itu kan harus berpikir dan harus berusaha. Itu permasalahan yang saya lihat dulu. Baik Abah. Jadi bagaimana mengidentifikasinya? Yang pertama mengidentifikasi dulu ya Abah ya, kasusnya ya Abah ya. Jadi kasusnya diidentifikasi mana kasus yang berat, mana kasus yang ringan. Lalu setelah itu tidak lanjut ke depannya gitu ya Abah ya. Yang kedua Abah, selama ini bagaimana Abah menjalankan keputusan pengambilan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di situ Abah, yang sama-sama benar, yang kasus itu sama-sama juga mengandung nilai-nilai kebajikan, gitu Abah. Begini Bu Indah, tadi saya sudah menyinggung bahwa permasalahan itu ada permasalahan berat dan ada permasalahan ringan. Yang berat itu yang seperti barusan ditanyakan bukan dari Bu Indah, bahwa permasalahan itu sama-sama bagus, sama-sama bermanfaat. Itu yang berat. Menurut saya berat. Bagaimana? Karena kalau saya putuskan yang ini nanti menyinggung perasaan. Jadi saya harus begini dulu. Permasalahan ini kita ambil kalau itu sama-sama baik, karena ada yang sangat baik lagi gitu. Ada baik, ada yang sangat baik. Jadi kita melihat dulu permasalahan ini baik, tapi saya harus memutuskan bagaimana. Jadi saya minta saran atau saya minta pendapat dari teman-teman guru yang ada di sini, yaitu saya mendapatkan permasalahan ini sangat baik. Saya itu sebetulnya sangat sulit diputuskan oleh seorang pimpinan. Jadi
saya harus musyawarah kepada teman-teman. Jadi teman-teman saya kumpulkan, saya minta pendapat. Setelah saya identifikasi permasalahan itu memang sangat sulit untuk diputuskan oleh seorang pemimpin. Ya harus saya minta saran dulu. Seperti itu. Kalau sudah saya kumpulkan, saya minta saran kepada teman-teman guru. Ternyata teman-teman guru antusias memberikan saran seperti ini. Kita melihat dulu, oh ini yang lebih baik Pak. Itu baru saya putuskan itu Bu. Iya, jadi untuk pengambilan keputusan tadi memang banyak kasus-kasus dilema yang ditemui di sekolah ya Abah ya. Jadi Abah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan apa dampak yang terjadi ke depannya gitu Pak ya. Jadi kalau dampaknya itu butuh penanganan ke guru senior, jadi Abah meminta pendapat dari guru senior seperti itu Pak ya. Yang ketiga Abah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Abah lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus tersebut Abah? Langkah-langkah yang pertama ya tadi, saya harus mengidentifikasi, melihat permasalahan ini, apa permasalahan seorang guru atau permasalahan murid. Jadi harus saya melihat itu dulu. Setelah itu contohnya kalau permasalahan seorang guru, itu saya harus melangkah kepada teman-teman guru. Saya panggil dulu orang guru yang mempunyai permasalahan. Kemudian saya lihat permasalahan itu. Apakah saya bisa memutuskan sendiri atau tidak? Kalau saya tidak bisa, kalau keputusan saya itu akan menimbulkan dampak kepada orang yang bersangkutan, itu saya harus minta pendapat tadi, minta pendapat daripada teman-teman guru yang ada di sini. Itu langkah-langkah yang kedua, langkahnya itu ya melihat dulu dampaknya ini ke sekolah itu bagaimana, dampaknya ke warga sekolah bagaimana. Seperti itu. Ini langkah-langkah harus saya tunggu, baru nanti saya minta pendapat kepada guru-guru yang ada di sini, karena itu pun nanti bisa membantu saya untuk memecahkan permasalahan itu. Langkah-langkah yang harus saya lakukan. Jadi tidak sekaligus saya putuskan. Baik Abah. Jadi langkah-langkah yang Abah lakukan selama ini terlebih dahulu kembali ke identifikasi kasus tersebut ya Abah ya. Lalu kalau kasus itu berhubungan guru atau siswa, gitu. Kalau guru Abah akan mengadakan kolaborasi dengan guru-guru senior gitu Pak ya. Kalau siswa mungkin akan diselesaikan dengan guru kelasnya ya. Yang keempat Abah, hal-hal apa saja yang selama ini Abah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif di sini itu maksudnya yang efektif itu artinya ada permasalahan ini harus segera diselesaikan. Jadi saya harus secepatnya, harus aktif. Permasalahan ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Permasalahan ini harus segera diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan, permasalahan ini akan membawa dampak kepada salah satu lembaga atau salah satu sekolah. Jadi saya harus cepat. Itu yang pertama, harus bagaimana secepatnya untuk permasalahan ini cepat selesai, jangan ditunda-tunda lagi, karena kalau kita menunda-nunda permasalahan itu juga tidak baik. Belum tentu kalau besok itu ada permasalahan lagi. Jadi yang efektif itu saya harus secepatnya. Itu aja intinya, secepatnya permasalahan ini harus diselesaikan. Seperti itu. Jadi tidak saya tunda-tunda lagi, dan saya segera harus juga minta pendapat juga, bukan saya sendiri yang menyelesaikan, harus minta pendapat kepada teman-teman yang ada di sini. Seperti itu Bu. Iya. Selanjutnya Bang, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Abah dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa nih Bang? Tantangannya begini Bu.
tantangan saya itu apabila kasus ini, ya kasus dilema etika itu merupakan tantangan bagi saya, karena kasus dilema etika ini sama-sama baik, sama-sama bagus. Di suatu sisi juga bagus, di suatu sisi juga bagus. Jadi saya itu merupakan tantangan. Jadi saya harus bagaimana untuk memecahkan permasalahan ini supaya permasalahan ini baik kepada yang bersangkutan, kepada saya, kepada sekolah, itu sama-sama baik. Jadi saya harus juga kolaborasi dengan seorang guru. Kemudian bagaimana saya minta pendapat kepada guru-guru yang ada di sini, tapi alhamdulillah itu pun akhirnya menemukan titik temu bahwa permasalahan ini bisa dipecahkan bersama-sama seorang guru. Kemudian seorang guru pun juga akan memahami, kemudian seorang yang mempunyai masalah itu akan paham. Jadi kita memang efektif, harus diefektifkan. Jadi tadi tantangannya sebenarnya banyak ya, ya, Pak ya. Permasalahan itu ya. Yang dilema etika itu. Ya. Jadi tantangannya untuk Abah di sini kasusnya ada pada dilema etika tadi ya, Pak ya. Nah, untuk segera diselesaikan pastinya tidak menunda-nunda waktu gitu, Pak ya, karena lebih cepat lebih baik. Nah, juga di sini Abah akan musyawarah gitu, Pak ya. Musyawarah dengan guru-guru yang ada ya. Setuju Abah? Adakah apabila Abah memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, apakah Abah langsung menyelesaikannya di tempat ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikan itu, Bang? Untuk kasus-kasus itu, pengalaman saya tuh, kasus-kasus yang ada saya temui itu saya tidak pernah menjadwalkan, karena kasus itu tidak boleh. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kasus tidak boleh ditunda lagi. Ya begitu ada kasus saya selesaikan. Kalau saya bisa sendiri untuk menyelesaikan, ya saya sendiri akan memutuskan. Tapi kalau permasalahan itu berat, ya saya harus kolaborasi dengan teman guru. Jadi tidak ada, saya tidak pernah menunda-nunda kasus itu dan tidak pernah memberi jadwal kasus itu akan saya selesaikan besok, lusa, seperti itu. Jadi spontanitas, permasalahan begitu terjadi, mari kita selesaikan, mari kita putuskan. Ya, baik Abah. Selanjutnya Abah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Abah sendiri dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas selalu ada, karena saya punya bawahan, punya teman guru, itu. Jadi yang saya kita bantu ya seorang guru yang ada di sini itu semua yang membantu saya. Jadi untuk memecahkan permasalahan. Jadi saya tidak bisa berdiri sendiri, tidak saya memutuskan sendiri. Seperti itu. Jadi tetap nomor satu kekeluargaan dari guru-guru yang ada di sini gitu, Pak ya. Terakhir Abah, pertanyaan dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Abah petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Yang dapat saya petik itu yang pertama dari pengalaman yang sudah. Pengalaman sudah itu saya harus begini. Kemudian ada pengalaman ada kasus lagi, itu harus saya selesaikan dengan pengalaman yang sudah saya selesaikan. Itu yang dapat saya petik. Akhirnya saya mudah untuk mengambil keputusan ini, karena saya sudah biasa mengajak teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi intinya begini, kita hidup itu tidak sendirian, kita hidup bermasyarakat. Jadi permasalahan yang ada di sekolah, yang ada di masyarakat, itu contohnya seperti kita nanti kalau sudah terjun ke masyarakat itu ya harus begitu. Jadi permasalahan itu tidak ditemukan di sekolah aja, juga jadi pengalaman yang seperti itu, pengalaman yang sudah. Itu Bu Indah. Iya, Pak. Jadi
pembelajaran sebelumnya itu dijadikan pembelajaran hari ini untuk menjadi lebih baik lagi gitu Pak ya. Nah, sepertinya semua pertanyaan sudah saya ajukan Abah. Iya, wawancaranya sudah cukup Abah. Terima kasih banyak atas waktunya. Di sini saya bisa ambil kesimpulannya Abah bahwa setiap pimpinan itu tidaklah mudah dalam mengambil sebuah keputusan Abah ya. Jadi sebuah keputusan itu perlu adanya musyawarah. Tidak bisa diambil sepihak gitu ya Pak ya. Jadi semua harus yang terbaik gitu ya Bang. Iya Bang. Mohon maaf mengganggu waktunya Abang. Terima kasih Abang. Terima kasih Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas dan berkarakter Pancasila, taklukkan rintangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Salam sehat selalu buat Bapak. Di sini saya minta waktunya sebentar Bapak untuk melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai CGP yang saya laksanakan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak nantinya tentang cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Jasuli, Kepala UPDD SDN Kamarga. Langsung saja ya Pak ya. Silakan. Pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak Jasuli dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tadi, dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus dimaksud, yang pertama kami lakukan adalah menentukan jenis dan sifat masalah itu sendiri. Kemudian dari jenis-jenis itu kami analisa, tentukan apakah itu terkait dengan moral atau etika, atau terkait dengan teknis pembelajaran di kelas, atau berfokus kepada siswa dan sebagainya. Dari itu kami melanjutkan kepada tindakan-tindakan di mana tidak lepas dari mengakomodasi semua yang terlibat di dalam. Jadi selama Bapak sebagai seorang pemimpin gitu Pak ya, jadi untuk langkah pertama mengidentifikasi kasus tersebut gitu Pak ya. Kemudian setelah mengidentifikasi dianalisa kembali bagaimana kasus tersebut masuk yang apa gitu Pak ya. Jadi masuk yang dilema etika atau moral gitu Pak ya. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak. Jadi kasusnya sama-sama benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak cara pengambilan keputusan? Dalam hal menemui hal seperti itu, kami tetap menganut prinsip kebersamaan dan mencegah gesekan-gesekan, di mana kami harapkan dalam kami menentukan keputusan itu nantinya tidak memihak siapapun, tidak menimbulkan masalah baru, dan hubungan kami tetap harmonis, sehingga kami tetap berkomunikasi dengan guru-guru semua. Jadi kasus seperti itu sering ditemui di sekolah begitu Pak ya? Benar. Jadi untuk
untuk pengambilan keputusan sendiri mengambil jalan tengah kebersamaan gitu Pak ya. Jadi tidak memihak tidak memihak yang lain gitu Pak ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah. Kalau langkah-langkah yang kami ambil berdasarkan pengalaman saya, karena terkadang dari satu tempat di mana masalah itu terjadi berbeda dengan tempat yang lain. Karena kebetulan saya sering berpindah tugas dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, di mana karakter dari masing-masing warga sekolah itu dan juga warga masyarakat itu berbeda. Sehingga pada intinya kami dalam mengambil langkah itu berprinsip bagaimana kebutuhan saya ini bisa diterima oleh semua pihak. Tentunya mengutamakan jalan musyawarah. Dan manakala itu menyangkut disiplin, itu kami lebih mengacu kepada aturan yang ada, yang paten. Kalau itu mengacu kepada moral, itu lebih kepada lebih bijak apabila lebih mengutamakan nurani atau kemanusiaan. Jadi langkah-langkah yang biasa Bapak ambil yaitu dengan bermusyawarah juga Pak, yang mengambil keputusan yang baik dengan mengambil keputusan bersama, tidak diambil keputusan sepihak gitu Pak ya. Yang nomor 4 Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu Pak? Ya, kalau yang dikatakan efektif itu menurut saya relatif, karena masalah itu berbeda-beda, ada yang berat, ada yang ringan. Kalau masalah itu ya berat, ya kami harus melibatkan semua unsur yang terkait. Bisa saja melibatkan semua guru, atau hanya guru senior, atau pengawas, di mana di situ nanti akan lebih banyak masukan-masukan atau menimba pengalaman mereka, sehingga masalah yang dihadapi itu bisa diselesaikan dengan lebih baik. Jadi di sini hal-hal yang dianggap efektif gitu Pak ya, kalau ada dilihat dari segi kasusnya gitu Pak ya. Jadi ada yang berat, ada yang ringan. Jika kasus itu memang berat, jadi Bapak melibatkan atau berkolaborasi dengan semua guru dan pihak yang terkait gitu Pak ya. Yang nomor 5 Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu. Tantangan yang Bapak hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan itu bagaimana? Ya, kalau masalah tantangan ya sangat variatif sekali. Namun yang paling berat itu manakala ketika ada gesekan, ada benturan antara tuntutan pemerintah dengan tuntutan kemanusiaan. Kalau terkait dengan tuntutan pemerintah, kami harus melakukan sesuai undang-undang. Tapi satu pihak kami juga harus melihat sikonnya, kondisinya yang punya kasus, sehingga nantinya tidak berat sebelah. Sehingga kami harus lebih bijak dalam hal ini. Karena kadang-kadang aturan itu tidak serta-merta dilakukan secara kaku, tapi harus luas sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Yang penting dari penyelesaian kasus itu tidak menimbulkan retaknya harmonisasi dari sekolah. Itu yang paling utama bagi saya. Ya, jadi yang merupakan tantangan Bapak Jasli sendiri ketika di mana aturan pemerintah itu
berbeda dengan naluri kita gitu Pak ya, dengan sifat manusiawi gitu Pak ya. Jadi nanti di situ Bapak akan mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang baik untuk semua pihak gitu Pak ya. Yang selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki katakanlah atau jadwal tertentu dalam penyesuaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah Bapak memberikan jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu Pak? Selama ini kami menyelesaikan kasus itu ditentukan dulu apakah kasus itu perlu penanganan yang cepat atau tidak. Makanya kalau sekiranya kasus itu perlu penanganan secepatnya, seperti misalnya kekerasan atau bullying atau pelanggaran HAM dan sebagainya, ya kami harus cepat menangani dan menyelesaikannya. Kalau misalnya itu sifatnya umum atau kelompok dan itu masih bisa ditangguhkan, maka kami menyelesaikan kasus itu nanti ketika ada rapat rutin bulanan di sekolah. Nah, agenda rapat rutin itu sudah kami laksanakan dan sudah ada agendanya tiap bulan sekali untuk mengevaluasi segala sesuatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Itu dicapai secara umum. Tapi ketika ada insiden tertentu yang harus diselesaikan, maka kami harus tindak cepat. Jadi dalam penyelesaian kasus di sini Pak Jasuli akan melihat dulu kasusnya gitu Pak ya, apakah kasus itu urgent gitu, kalau memang penting diselesaikan cepat harus spontan gitu Pak ya, harus diselesaikan pada saat itu. Tapi kalau kasus itu bersifat perlu penanganan tindak lanjut untuk tidak harus cepat gitu, jadi nantinya Bapak di situ akan membicarakan dengan di rapat bulanan rutin gitu, dengan guru-guru yang ada di sekolah gitu Pak ya. Yang selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak Jasuli dalam membantu untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini kami memang selalu merangkul salah satu orang guru atau lebih, utamanya guru senior yang sudah pengalaman di bidangnya terkait dengan kasus yang terjadi, untuk menyelesaikan itu, dan sudah sering kami lakukan. Tidak hanya guru, tapi kalau kasus itu memerlukan pihak yang ketiga, ya kami lakukan seperti komite, seperti pengawas atau stakeholder lain. Jadi di sini Pak Jasuli untuk mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan, Bapak Jasuli akan melibatkan semua guru-guru, terutama guru-guru yang senior Pak ya. Jika nantinya masalah itu ada penanganan khusus, mungkin pengawas bisa dilibatkan gitu Pak ya. Benar. Nah, kalau masyarakat atau wali murid nantinya akan berkolaborasi dengan komite sekolah gitu Pak ya. Nah, yang terakhir Bapak, pertanyaan dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak Jasuli dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, saya mendapatkan ilmu dari kasus-kasus itu yang awalnya kami tidak pernah mendengar atau melihat atau mengalami kasus itu. Dengan adanya kasus itu menjadi pembelajaran bagi kami. Jadi feedback bagi kami, dan kami tahu bahwa hal-hal yang terjadi di kasus-kasus itu merupakan suatu tindakan yang ya harus
kita hindari baik bagi kami maupun bagi semua warga sekolah. Mungkin wawancaranya sudah selesai nih Bapak. Jadi wawancara ini semoga nantinya bisa bermanfaat untuk Bapak sendiri sebagai seorang pemimpin dan juga untuk saya nantinya gitu Pak ya. Jadi saya terima kasih banyak atas waktu Bapak yang sudah menyempatkan waktu untuk wawancara dengan saya. Harapan saya semoga kedepannya Bapak menjadi seorang pemimpin yang memang benar-benar mengambil keputusan yang bijak. Amin. Dan diberikan kesehatan. Gitu. Amin. Sama-sama. Mudah-mudahan Ibu cepat lulus dan segala akan jadi. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Bergerak cerdas berbangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berat terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.